Coba kalau saya ganti, kelihatan nggak keyword? Ikut berganti nggak slide-nya? Oke, siap. Nah, jadi itu ya bedanya antara RA sama OA. Nah, kemudian RA itu tadi kan dia sama-sama penyakit kronik, inflamasi kronik dan progresif. Bedanya kalau RA dia pasti karena dimediasi oleh sistem imun, sedangkan OA belum tentu dimediasi oleh sistem imun. Kalau OP enggak ya, jadi OP itu bukan dimediasi oleh sistem imun. Kemudian tadi perbedaannya pada joinnya, jadi sama-sama ini kemudian joinnya berbeda. Kalau RA itu joinnya yang kecil dan simetris, kalau OA joinnya yang besar tapi dia tidak simetris. Jadi kalau OA ya udah lutut kanan aja yang kena, atau misalnya siku kanan aja yang kena. Jadi tidak semua pada kanan dan kiri, salah satu saja. Nah, cuma nanti RA itu karena dia melibatkan imun, maka bisa jadi bukan cuma tulang dan sendi yang kena. Bisa jadi dia menyerang juga pada bagian tubuh yang lainnya. Makanya kenapa ada yang kita kenal dengan extra-articular involvement. Jadi dia bisa menyerang pada organ-organ yang lain. Jadi kadang ada orang autoimun, awalnya dia mungkin kenanya, kadang ke awalnya kenanya ke ginjal. Tapi ternyata tiba-tiba kena juga di bagian tulang dan sendi atau sebaliknya. Jadi bisa begitu karena itu melibatkan imun. Imun itu kan sistemik, sehingga dia bisa mengenai juga organ-organ yang lain. Sedangkan OA, kalau dia bukan berasal dari RA, tidak akan ada extra-articular involvement. Memang hanya mengenai sendi tersebut. Namun kalau kita lihat, mana sih yang lebih parah gitu ya? Kalau secara kerusakan tulang, memang yang paling parah kerusakan tulangnya itu adalah yang pada OA. Karena emang tulangnya itu benar-benar akan rusak. Mulai dari permukaan, lapisan permukaan tulang yang paling luar, jadi mulai misalnya ada inflamasi pada membran sinovial, sampai nanti tulang kartilago artikularnya rusak. Jadi tulang yang paling luar itu akan rusak. Bisa juga dia akan menyebabkan kerusakan pada tulang yang bagian dalamnya. Jadi setelah luarnya rusak, dalamnya juga rusak. Yaitu tulang subkondralnya juga mengalami kerusakan. Dan kadang ada pembentukan tulang yang abnormal. Jadi tulang kita itu kan bisa ya beregenerasi sendiri. Jadi kalau misalnya dia udah rusak, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ketika terjadi OA, perbaikan itu tidak full, jadi nggak normal perbaikannya. Sehingga akan terbentuk tulang, tapi karena tulangnya nggak terbentuk dengan baik, maka terjadi pembentukan tulang yang abnormal yang kita kenal dengan osteopit, tulangnya menonjol gitu. Makanya kenapa sangat sakit kalau orang-orang yang mengalami OA. Itu bedanya secara definisi. Sehingga kalau Anda baca buku-buku, kalau misalnya Anda belajar farmakoterapi itu Anda harus tahu keywordnya apa sih antar satu penyakit dengan penyakit yang lain. Jadi kalau osteoporosis, karena dia terjadi kerapuhan pada tulang, maka keyword yang harus Anda pegang adalah kenapa sih tulang kok bisa rapuh, padahal dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Berarti kan proses perbaikannya nggak seimbang. Nggak seimbangnya di mana? Nggak seimbangnya adalah ketika pembentukan tulangnya itu lebih kecil daripada perusakan dari tulangnya. Jadi kan tulang itu harusnya seimbang. Jadi tubuh kita kan memang didesain seimbang. Yang bikin sama yang rusak itu sama harusnya. Kalau seimbang nggak akan terjadi osteoporosis. Tapi ketika terjadi osteoporosis, kenapa tulang itu bisa rapuh? Karena nggak seimbang. Yang membentuk sedikit, yang merusak lebih banyak. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Karena adanya abnormalitas aktivitas dari sel-sel tulangnya. Sel tulang yang mana? Jadi ada dua sel tulang yang paling penting yang berperan dalam pembentukan dan perusakan tulang. Yang pertama adalah osteoblas, ini yang membentuk tulang. Yang kedua adalah osteoklas yang merusak tulang. Jadi kuncinya di situ kalau osteoporosis. Berarti perusakan tulangnya lebih tinggi daripada pembentukan tulangnya. Kerja osteoklasnya lebih banyak daripada kerja osteoblasnya. Kalau RA tadi sudah jelas ya, keywordnya adalah autoimun. Jadi nggak tahu, bisa karena bakteri, bisa karena virus gitu ya, bisa karena penyebab lain misalnya senyawa-senyawa kimiawi, tapi efeknya adalah dia mengalami autoimun, menyerangnya pada tulang dan sendi. Itu kalau pada RA. Kalau pada OA apa keywordnya? Kalau pada OA keywordnya adalah terjadinya kerusakan pada kartilago. Jadi kerusakan yang awal terjadi adalah pada permukaan tulang yang bagian luar tadi, artikular kartilago. Sama seperti tulang secara yang lainnya,
maka kerja dari artikular kartilago itu akan diatur pembentukan sama degradasinya. Jadi di sini juga ada kerja dari osteoklas sama osteoblast. Yang mengatur itu siapa? Yang mengatur itu adalah kondrosit. Jadi kalau pada OA itu keywordnya adalah terjadi malfungsi dari kondrosit karena berbagai macam hal, sehingga terjadi nggak seimbang kerja osteoklas sama osteoblastnya. Sehingga degradasi kartilago sama sintesis kartilagonya menjadi tidak seimbang. Akhirnya tulangnya mengalami kerusakan. Jadi hampir mirip dengan osteoporosis, cuman kalau osteoartritis yang memegang peranan paling apa ya, paling besar itu adalah karena adanya ketidakseimbangan produksi sama degradasi dari kartilagonya. Jadi karena ada kerusakan dari kondrosit. Itu kalau pada OA. Jadi ini adalah keywordnya sehingga nanti ketika Anda belajar obat-obatnya, Anda tahu oh kalau obatnya kalau autoimun berarti obatnya gimana caranya imun itu bisa dihambat. Oh, kalau terjadi kerusakan tulang, rapuh tulang, gimana caranya tulang itu bisa tidak rapuh? Gimana caranya? Oh, berarti harusnya osteoblastnya saya tingkatkan kerjanya. Osteoklasnya saya hambat kerjanya. Kalau OA, karena dia paling akhir tahapannya, gimana ya tulang udah rusak nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti orang-orang yang mengalami OA, dia akan mengalami nyeri. Pasti kita cuma bisa kasih obat nyerinya aja. Kerusakan tulangnya udah nggak bisa kita perbaiki lagi. Gimana caranya? Memang kalau pada OA, terapi terakhirnya adalah dengan cara pembedahan. Kalau udah nggak ada cara lain. Karena nggak bisa diperbaiki. Sendi-sendi itu nggak bisa diperbaharui lagi pasti. Kita hanya bisa memperlambat kerusakan, tapi tidak bisa mengurangi, tidak bisa memperbaiki kerusakan itu. Itu kalau pada OA. Jadi pilihan terakhirnya kalau udah terlalu banyak yang rusak, maka kita ambil sendinya kita ganti dengan sendi yang baru. Masih kelihatan slide-nya? Ini sudah risk faktor, faktor-faktor resiko. Kelihatan Ibu. Nah, tadi adalah definisi sama keywordnya. Sekarang faktor resikonya. Kira-kira apa sih bedanya faktor resiko OP, OA, sama RA? Kita lihat. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, ada beberapa faktor resiko itu yang tidak bisa kita hindari. Jadi memang karena kita, entah karena kita secara genetik atau mungkin karena kita secara gender gitu ya, atau karena usia itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi pasti akan membuat kita lebih rentan mengalami penyakit-penyakit tersebut. Jadi kalau OP, osteoporosis ya, kalau kita lihat yang nggak bisa dimodifikasi memang ini ras. Jadi ras Kaukasian tuh mereka lebih rentan mengalami OP kalau umur kita bertambah. Jadi ini memang penyakit-penyakit yang sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan sama usia sebenarnya. Kecuali rheumatoid ya, RA. RA itu nggak berhubungan sama usia karena dia autoimun bisa saja karena dari kecil dia mengalami RA juga bisa. Karena dia dari kecil mengalami autoimun misalnya. Bisa terjadi. Tapi kalau OP, OA kebanyakan terjadi pada orang-orang yang usianya sudah lanjut. Kemudian memang paling banyak pada wanita, bukan berarti pria enggak. Terutama mungkin orang-orang, apalagi kalau dia misalnya dia prematur menopause. Jadi semakin cepat dia menopause, maka semakin cepat dia kemungkinan untuk mengalami terjadinya OA. Atau juga orang-orang yang udah lama nggak menstruasi. Sedangkan yang bisa dimodifikasi itu memang gaya hidup. Jadi gaya hidup, kemudian kalau untuk OA ya, kalau untuk OP ya, gaya hidup, misalnya harus kita perbaiki kafein, alkohol, kemudian merokok, itu harus dikurangi kalau pada pasien-pasien OA, OP. Kemudian ketika kita jarang menggunakan eh, apa namanya tulang dan sendi kita. Jadi itu akan menyebabkan kita rentan mengalami osteoporosis. Kemudian juga yaitu tadi, misalnya kita sudah lama sakit kemudian berbaring di tempat tidur ya, berarti itu akan meningkatkan kemungkinan kita mengalami kerapuhan pada tulang. Kalau RA pasti, RA itu adalah genetik, risk faktornya memang karena ada kemungkinan genetik, dan pada wanita dia 60%. Jadi lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria. Kalau kita lihat apa namanya penambahnya pemicu tambahannya bisa jadi karena memang merokok atau mungkin karena debu atau mikroorganisme atau karena yang lainnya.
Sedangkan kalau OA itu sebenarnya memang biasanya terjadi karena usia. Jadi memang karena kita terlalu lama menggunakan tulang dan sendi kita, ya namanya usia, semakin kita tua maka semakin sering kita menggunakan ini kan tulang dan sendi. Lama-lama dia akan aus memang. Tapi dia bisa lebih cepat ausnya pada apa? Pada orang-orang yang menggunakan tulang dan sendinya terlalu berlebihan, misalnya olahragawan. Kalau dia menggunakan terlalu berlebihan, maka dia mungkin menderita OA lebih cepat dibandingkan dengan orang yang lain. Atau orang-orang yang overweight. Pasti beban sendinya juga menjadi lebih berat, sehingga biasanya kalau orang-orang OA itu mereka akan diminta untuk menurunkan berat badan. Atau memang dia mengalami trauma kali ya, atau injury misalnya. Memang akhirnya tulang dan sendinya mengalami kerusakan. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi sama sepertinya ada keluar apa namanya histori dari keluarga, kemudian penuaan tadi, dan memang perempuan. Jadi kalau kita lihat dari OP, RA, dan OA paling banyak terjadi pada wanita. Dan terjadinya karena penuaan ya, kecuali RA. Karena RA memang tidak berhubungan dengan penuaan, jadi berhubungan dengan imun sehingga bisa pada usia berapapun. Jadi nanti ketika Anda baca soal, Anda lihat di soal itu faktor resiko apa sih yang membuat dia mengalami penyakit tulang dan sendi. Coba cek di soalnya, ada nggak faktor resiko tambahannya yang membuat kenapa sih dia mengalami penyakit tersebut atau didiagnosa mengalami penyakit tersebut. Oke, tadi sudah definisi keywordnya, kemudian setelah itu faktor-faktor resiko. Yang keempat adalah penyebabnya. Jadi etiologi itu adalah penyebab kenapa bisa terjadi OP, kenapa bisa terjadi RA, kenapa bisa terjadi OA. Jadi OP, kalau berdasarkan penyebabnya kita bagi, ada yang bilang tiga, ada yang empat. Jadi Anda bisa lihat kalau di buku di Piro yang terbaru dibagi menjadi empat. Jadi ada osteoporosis karena dia setelah menopause, ada osteoporosis pada pria, ada osteoporosis karena memang usianya bertambah. Jadi memang karena semakin tua gitu ya. Ada juga osteoporosis karena pemakaian karena hal yang lain. Jadi bukan karena menopause, bukan karena memang kita pria, bukan karena penambahan usia, tapi karena penyebab yang lain. Bisa jadi karena penyakit, atau bisa jadi karena obat atau senyawa kimiawi yang lainnya. Jadi kalau Anda lihat memang kebanyakan terjadi pada wanita. Terutama kalau nanti karena terutama karena memang osteoporosis itu sangat-sangat diatur. Jadi proses fungsi dari osteoblastosis osteoporosis itu sangat diatur oleh estrogen. Makanya kenapa OP banyak terjadi pada wanita. Jadi estrogen itu mengatur betul fungsi osteoblast sama osteoklas. Kalau male osteoporosis ini, jadi osteoporosis pada pria, itu juga sebenarnya sama. Jadi pria itu, walaupun mereka hormon seksnya itu adalah testosteron dominannya, tapi mereka juga juga bisa menghasilkan estrogen. Walaupun dalam kadar yang tidak banyak. Gitu. Sehingga ketika pria-pria tadi ini, para bapak-bapak itu ya, dengan bertambahnya usia, maka seks hormon mereka, testosteron ini, itu akan banyak yang terikat pada protein. Padahal kalau kita tahu senyawa kimiawi atau obat, kalau mau beraktivitas, dia harus dalam keadaan yang bebas. Ketika dia banyak terikat sama protein, berarti kan sasaran yang bebas sedikit. Ketika dia sedikit, yang dirubah menjadi estrogen juga sedikit. Akhirnya apa? Dia kemungkinan juga mengalami osteoporosis. Ada juga yang berhubungan sama usia, itu biasanya juga terjadi bisa pada pria juga ya kebanyakan. Karena usia juga yang berikutnya adalah karena sekunder. Kalau sekunder ini bisa usia berapapun, bahkan anak-anak pun bisa kena osteoporosis. Karena apa? Karena dia punya penyakit penyerta sebelumnya. Atau karena dia menggunakan obat-obatan yang punya efek menyebabkan terjadinya osteoporosis. Yang paling banyak dibahas adalah pemakaian obat-obat kortikosteroid. Jadi ini kalau osteoporosis, ketika apa ya dibagi berdasarkan penyebabnya bisa karena postmenopause, bisa karena peningkatan usia tadi ya, bisa juga karena penyebab yang lainnya. Jadi kalau ada soal Anda lihat, kenapa kok dia bisa didiagnosis OP? Oh, ternyata memang dia keterangannya wanita 65 tahun. Kalau 65 tahun kemungkinan dia sudah post menopause. Jadi kemungkinan penyebab si perempuan tadi mengalami osteoporosis karena dia mengalami post menopause. Oh, ternyata di keterangan ada dia menggunakan
metilprednisolon selama berapa tahun. Berarti dia penambah penyebab. Selain karena dia sudah postmenopause, dia juga menggunakan kortikosteroid. Jadi Anda harus cek dengan benar di soal itu, kira-kira dia apa sih penyebabnya, kira-kira faktor resikonya apa. Jadi itu harus sesuai sama konteks dari soalnya. Kalau A itu dia nggak terlalu ini sih, maksudnya kalau penyebabnya nggak terlalu apa ya, kalau tergantung dari etiologinya ya ada yang primary itu nggak ketahuan karena apa, ada juga yang secondary karena memang dia karena penyebab-penyebab lain ya. Jadi kalau primer ya dia memang karena memang usia itu, jadi nggak ada penyebab lain memang. Dia nggak sakit apa-apa ya, tapi dia mengalami OA gitu ya. Tergantung pada berapa jumlah yang terkena, jumlah sendinya berapa. Kalau terlokalisasi berarti lebih sedikit jumlah sendinya. Kalau lebih dari dua berarti udah umum. Tiga atau lebih itu berarti umum. Berarti obatnya kita nggak bisa lagi pakai topikal. Biasanya kita biasanya menggunakan obat-obat yang sistemik. Kemudian kalau sekunder tuh memang karena penyebab lain. Jadi dia sebenarnya masih muda misalnya, tapi dia mengalami OA. Kenapa? Oh, ternyata ada penyebab lainnya. Entah dia pernah trauma, patah tulang misalnya, kecelakaan patah tulang gitu ya, bisa menyebabkan terjadinya OA lama-lama. Kemudian orang-orang yang pernah punya penyakit sendi dan tulang yang sebelumnya, entah dia pernah punya OP, entah dia pernah punya RA, entah dia pernah punya GON, itu dia juga bisa menyebabkan terjadinya OA. Pada akhirnya kalau itu tidak diterapi dengan baik. Atau juga karena penyakit-penyakit lain. Jadi misalnya diabetes, atau mungkin orang-orang yang kegemukan, ya obesitas, itu juga mereka punya kecenderungan mengalami OA. Jadi kalau ini tergantung ya, ini kalau yang di primer itu berarti dia nggak ada penyakit penyerta lainnya. Jadi memang karena aging, kemudian dia mengalami OA. Tapi kalau yang ini karena penyebab-penyebab yang lain. Kalau RA nggak ada penyebabnya. Jadi kalau ditanya apa sih etiologi RA, nggak ada. Tapi kemungkinan memang dipengaruhi oleh sistem imun. Dan karena itu berhubungan dengan sistem imun, maka itu berhubungan dengan genetik. Jadi biasanya ada genetik predisposisi genetiknya. Walaupun ada juga nanti pengaruh dari lingkungan lain dari luar, entah itu dari rokok atau dari debu atau dari mikroba ya mikroorganisme itu juga bisa menyebabkan memicu terjadinya perubahan atau mutasi pada genetik sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami R. Kalau patofisnya kayaknya dia bisa baca sendiri sih sebenarnya. Memang agak berbeda. Jadi kalau OA itu pokoknya di akhir memang. Tapi agak berbeda memang OP, OA sama RA itu ada perbedaannya memang. Jadi perbedaan pemicu di awal itu agak berbeda antara ketiganya. Jadi kalau di OP itu tadi dari tiga penyebab tadi itu yang umum ya, aging, kemudian apa namanya eh, postmenopause sama yang sekunder, itu memang mereka punya jalan yang berbeda-beda sehingga terjadi penurunan dari massa tulang sama penurunan dari kerapatan mineral tulangnya. Nah, kalau untuk orang-orang yang postmenopause tadi memang intinya adalah estrogen. Jadi kalau Anda lihat pada soal, oh pada kasus ini dia apa postmenopause, berarti ada hubungannya sama estrogen. Cari fungsi estrogen pada tulang, pada kerja dari osteoblast dan osteoklas. Jadi estrogen itu dia akan berikatan sama reseptor kan, reseptor estrogen. Di mana sih reseptor estrogen itu? Ternyata reseptor estrogen itu ada pada sel-sel tulang kita, pada osteosit, pada osteoklas, pada osteoblas, juga ada pada sel-sel imun, sel T, sel B, makrofag gitu ya. Dan mereka punya berbagai macam fungsi yang saling melengkapi. Di mana kalau estrogen fungsinya pada osteoblast dan osteoklas, jadi dia tuh sebenarnya kalau pada osteoblast dia meningkatkan aktivitas dari osteoblast. Tetapi dia menghambat kerja dari osteoklas. Itu adalah fungsi dari estrogen. Jadi pembentukan tulangnya akan dia stimulasi, tapi perusakan tulangnya akan dihambat. Itu kerja estrogen. Sehingga ketika orang postmenopause, kan estrogennya turun. Ketika estrogen turun, maka dia nggak bisa berikatan sama reseptor estrogen yang ada di osteoblast sama osteoklas. Akhirnya nggak seimbang nih kerjanya. Nah, dia nggak seimbang sehingga ketidakseimbangan itu berefek seperti apa? Berefeknya adalah kerja osteoblastnya itu akan menurun kalau nggak ada estrogen. Sehingga ketika kerja osteoblastnya menurun, maka dia akan menyebabkan impactnya adalah peningkatan kerja dari
osteoklas. Sehingga nggak seimbang, perusakan tulangnya akan semakin banyak dibandingkan dengan pembentukan tulangnya. Makanya kenapa orang-orang postmenopause itu kemungkinan besar dia akan mengalami kerapuhan pada tulang. Udah pasti. Jadi bukan udah pasti ya. Semakin besar kemungkinannya untuk mengalami itu karena jelas estrogennya turun. Sekarang tinggal dilihat turunnya seberapa banyak. Nah, sehingga dari sini kita tahu, oh berarti karena orang postmenopause itu kekurangan estrogen, berarti terapinya apa ya? Kenapa nggak kita tambahkan estrogen dari luar? Sehingga nanti muncul terapi estrogen replacement terapi. Oh, boleh nggak tambah dengan hormon yang lain? Boleh. Estrogen dengan hormon yang lain, berarti nanti jadinya hormon replacement terapi. Oh, nggak pengen pakai estrogen, tapi pengen pakai obat yang berikatan sama reseptor estrogen. Bisa juga, jadi pakai selective estrogen receptor modulator. Jadi memang benar-benar dari patofisiologi ini kita bisa tahu kira-kira obatnya untuk mengatasi itu obatnya kira-kira apa. Gitu. Jadi dari satu patofisiologi. ER ini adalah reseptor estrogen ya, ada yang alfa, ada yang beta. Jadi Anda buka lagi ya patofisnya karena kalau dibahas lagi panjang memang patofisnya bagaimana proses eh, bone remodeling misalnya. Bagaimana sih proses bone remodeling? Bagaimana fungsi osteoblast sama osteoklas di sana? Jadi kalau kita lihat ketika terjadi estrogen defisiensi ini, maka akan terjadi gangguan dalam pematangan osteoblast. Jadi osteoblast ini akan diganggu produksinya atau pematangannya. Padahal osteoblast ini kalau dia matang, dia akan memproduksi sebuah protein yang kita kenal dengan osteoprogeterin, OPG ini. Nah, OPG ini akan menghambat pematangan dari osteoklas. Kalau dalam kondisi yang normal. Jadi kalau belum waktunya osteoklas matang, ya nggak dimatengin gitu ya. Jadi dia akan memproduksi osteoprogeterin, di mana OPG ini akan berikatan sama reseptor di sini, yang kita kenal dengan RANK. Sehingga osteoklasnya nggak matang, tidak terjadi resorpsi dari tulang. Tapi ketika terjadi estrogen defisiensi, osteoblastnya nggak matang, jadi tidak bisa diproduksi oleh sel mesenkim, tidak bisa memproduksi osteoblast. Kemudian osteoblastnya kalaupun diproduksi dia nggak bisa matang, tidak terproduksi OPG, sehingga tidak ada yang akan menghambat pematangan dari osteoklas. Sehingga semakin banyak osteoklas yang matang, sehingga proses perusakan tulangnya akan menjadi lebih besar. Sehingga terjadi kehilangan dari massa tulang. Kehilangan juga mineral tulangnya. Itu untuk yang pertama. Ini nggak usah deh. Kalau ini aging ya. Jadi kalau aging itu sebenarnya macam-macam. Kalau aging jelas karena penurunan hormon seksual. Entah itu testosteron, entah itu estrogen atau progesteron. Jadi itu akan berkurang. Ketika berkurang tadi fungsinya yang pengaturan osteoblast sama osteoklas juga akan berkurang. Nah, yang kedua adalah ketika terjadi aging, maka proses absorpsi dari kalsium itu juga akan akan terpengaruhi. Jadi karena kita udah menua, maka fungsi-fungsi organ kita tuh akan mengalami penurunan kan, termasuk bagaimana organ dalam mengabsorpsi kalsium. Kalau kalsiumnya dihambat absorpsinya, kalau kalsiumnya kurang bagus absorpsinya, maka akan terjadi kerapuhan pada tulang. Kalian tahu kan bahwa kalsium itu adalah mineral tulang yang paling utama. Jadi pembentuk mineral tulang paling utama itu adalah kalsium. Dan kalsium kalau mau masuk dia butuh vitamin D. Jadi ini akan berhubungan. Jadi ketika terjadi penuaan, akan terjadi penurunan dari vitamin D dan kalsium biasanya. Sehingga ini akan mempermudah orang mengalami kerapuhan pada tulang. Sehingga orang-orang yang OP itu pasti dia pakai suplemen. Suplemennya apa? Vitamin D sama kalsium. Terapi non farmakologi apa? Banyak makan makanan yang mengandung kalsium sama vitamin D. Udah nemu nih, oh ada, sudah tadi ada obat-obat yang lebih ke estrogen, ini adalah yang lebih ke suplemennya, vitamin D dan kalsium. Ini nanti juga ada cek ya, kenapa kalau kita pakai kortikosteroid jangka panjang, kok efeknya bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dalam fungsi, dalam efek glukokortikoid, dalam menghambat atau mengubah fungsi dari osteoblast sama osteoklas.
Jadi kortikosteroid itu kalau dipakai jangka panjang dia akan pengaruh ini. Osteoblastnya akan dia kurangi jumlah dan fungsinya, sedangkan osteoblast akan meningkat akhirnya sehingga nggak seimbang karena osteoblastnya ditekan. Sehingga terjadi penurunan dari massa tulang. Makanya kenapa kalau orang-orang yang pakai kortikosteroid jangka panjang kita pasti akan kasih KIE bahwa ini kemungkinan untuk cek apa ya? Cek BM, cek bone mass sama cek BMD-nya rutin. Karena mereka mungkin akan mengalami hal tersebut lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan kortikosteroid. Itu jangka panjang banget. Jadi kalau udah tahu, misalnya orang-orang tadi ya, orang-orang yang autoimun itu kan kadang mereka pakai kortikosteroid, atau orang-orang yang mungkin punya penyakit inflamasi atau apa, transplantasi, mungkin dia harus pakai bertahun-tahun, nah terus sering-sering cek. Dan biasanya mereka akan dikasih obat berbarengan dengan penggunaan kortikosteroidnya yang berhubungan sama tulang sama sendi untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Itu. Sehingga nanti karena patofisnya seperti itu, Anda akan tahu oh, terapinya ke arah sana. Kalau RA, karena dia berhubungan sama sistem imun, maka apa sih sebenarnya terapinya? Ya pasti akan menekan sistem imun. Siapa saja sistem imun itu yang ditekan? Apa sih yang akan berperan dalam sistem imun tersebut? Pasti sel B sama sel T. Berikutnya adalah sitokin-sitokin proinflamasi. Interleukin, TNF alfa itu akan juga meningkat pada orang-orang yang mengalami autoimun. Sehingga bagaimana terapinya? Ya sudah ke sana aja. Hambat sel T sama sel B-nya. Hambat pembentukan-pembentukan dari sitokin proinflamasi. Jadi kalau pada RA, karena terjadi autoimun, reaksi autoimun, sehingga akan terjadi rilis ini kan mediator-mediator inflamasi dan juga cytokine, sehingga terjadi inflamasi yang jangka panjang, kronik. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ini terjadi inflamasi pada membran sinovialnya, inflamasi. Kalau diteruskan, maka dia akan merusak bagian tulang paling luar, yaitu tulang kartilago artikularnya yang paling luar. Kalau diteruskan lagi, dia akan merusak jaringan tulang yang di bawahnya, yaitu tulang subkondral. Nanti juga ada pembentukan ini panus itu tadi karena dia menginvasi. Jadi kayak nyerang gitu. Tulang itu akan terserang oleh inflamasi tadi, kumpulan dari sitokin-sitokin tadi sebenarnya. Sehingga akhirnya tulang itu akan rusak, kartilagunya rusak, tulang subkondral yang rusak, sehingga akhirnya sendinya akan rusak. Dan kalau sendi itu rusak, kalau nanti ini diteruskan ya, nanti sendinya rusak, maka dia akan bisa mengarah pada OA. Jadi antara tulang dengan tulang tuh udah habis, nggak ada lagi perantaranya, atau tidak ada lagi sendinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi langsung tulang ketemu tulang akhirnya. Jadi ini adalah beberapa sel imun yang berperan, sel-sel imun dan juga sitokin-sitokin yang banyak berperan pada terjadinya RA. Jadi makanya nanti obat-obat RA itu banyak bekerja juga pada sitokin selain bekerja pada sel T dan sel B. Dan karena nanti ini karena autoimun, maka orang ingin tahu kalau dia RA atau enggak itu dari mana? Ya dari berapa antibodi yang dia bentuk. Jadi karena itu adalah dia akan menganggap tubuhnya sebagai benda asing, maka dia akan mengeluarkan antibodi. Antibodinya kalau pada RA nanti namanya adalah rheumatoid factor atau RF. Jadi nah ketika ini rusak, maka nanti akan terjadi gangguan fungsi, kan pasti akan berbeda. Ketika dia rusak, maka osteoblas sama osteoklas fungsinya nggak akan sempurna. Begitu juga dengan kondrosit dan tulang subkondral. Makanya lama-lama akan mengarah pada OA. Jadi kalau OA itu belum tentu karena dia punya penyakit tulang sebelumnya. Bisa juga karena memang eh, penambahan usia tadi. Bisa juga karena memang orang yang mengalami obesitas, jadi memang overload jointnya. Makanya orang-orang yang OA itu dia akan diminta untuk mengurangi berat badan. Jadi karena ada overload pada penggunaan joint sehingga terjadi ketidakseimbangan fungsi antara eh, pembentukan dan kerusakan dari pembentukan dan perusakan dari kartilago artikular yang diatur oleh si kondrosit. Sehingga akhirnya apa? Kartilago artikularnya rusak, tulang subkondralnya juga ikutan rusak, sehingga nanti akhirnya terjadi perubahan pada bagian tulang. Jadi udah paling akhir, karena memang dia sudah merusak sampai pada bagian tulang yang lebih dalam. Itu kalau pada otak.
Jadi kalau kalian pernah, kalau OA itu salah satu penandanya itu crepitus, jadi ada bunyi krek gitu. Jadi orang udah kayak nggak ada cairan sinovialnya udah nggak ada, hampir nggak. Jadi ketika kita bergerak itu nggak yang smooth gitu, akhirnya bergeraknya itu kaku. Dan itu adalah ciri-ciri juga ketika pada pasien-pasien yang OA, dia kan mengalami kekakuan gitu ya, berapa menit terutama di pagi hari ketika dia bangun tidur. Nah, tes labnya juga beda. Jadi yang paling nggak ada tes labnya itu adalah OA. Kalau dia bukan karena penyakit lain ya, kalau dia bukan karena OP, dia bukan karena RA, itu sebenarnya tes labnya nggak ada. Jadi OA itu dia hanya bisa dilihat dari hasil radiografi. Udah dilihat aja radiografinya. Ada penyempitan join atau enggak, penyempitan sendi atau enggak. Jadi harusnya kan tulang dengan tulang tuh ada apa namanya, ada tengah-tengahnya tuh ada space-nya. Itu adalah tempat sendinya. Kalau semakin lebih sempit berarti sendinya akan berarti menunjukkan bahwa sendinya mengalami kerusakan. Itu kan kelihatan. Terus kelihatan juga kalau ada penonjolan tulang, pembentukan tulang yang abnormal, osteopit. Itu juga kan kelihatan kalau dia mengalami osteoartritis. Kalau OP sama RA itu ada data lab yang spesifik. Jadi kapan seseorang dikatakan osteoporosis? Kalau misalnya, jadi yang paling spesifik itu adalah nilai dari skor T atau T-score. Ada yang tahu mungkin berapa sih nilai T-score dikatakan OP itu berapa nilainya? Ada yang bisa? Jadi kalau ada lihat nanti dicek lagi ya. Kemarin kan sudah ngerjain soal. Berarti nanti minggu keempat presentasi. Jadi nilai tes skor itu dikatakan dia OP kalau dia kurang dari min 2,5. Jadi kalau memang nilainya segitu, maka memang baru dikatakan sebagai OP. Tapi ada juga sih data lab yang lainnya. Jadi kita lihat aja kalsiumnya berapa, fosfatnya berapa, gitu ya, alkalinnya berapa, vitamin D-nya berapa, itu bisa kita lihat juga. Atau kalau misalnya dia punya penyakit penyerta, kita bisa ngelihat yang lainnya. Jadi bisa kita lihat thyroid stimulating hormone sama parathyroid hormonnya. Cek kembali fungsi mereka itu apa. Kemudian kalau RA, karena dia adalah autoimun, maka paling utama adalah ada nggak antibodi RA-nya. Kita cek dulu. Antibodi RA-nya itu apa ini? Rheumatoid factor, positif. Bisa juga antibodi yang lain juga kadang keluar. Jadi ada ACPA, ada juga ANA. Ini bisa juga positif. Kalau yang lainnya adalah data-data labnya yang penyertanya. Jadi ada C reaktif protein, kalau inflamasi itu bisa dia akan naik, ESR juga ketika inflamasi dia akan naik gitu ya. Bisa juga dilihat dari radiografinya juga. Jadi ini adalah yang utama adalah yang antibody, yang lainnya adalah data-data pendukung. Itu bedanya. Jadi Anda bisa membedakan mana OP, mana RA dari dan mana OA. Dari data labnya juga Anda akan bisa membedakan. Kalau non farmakologi terapinya kayaknya udah ya, nggak usah ini. Jadi yang pasti memang menjaga berat badan. Jadi memang gimana caranya supaya sendi kita tuh nggak terlalu terbebani. Jadi kalau orangnya gemuk, mau dia OP, RAUA akan diminta untuk turunin berat badan biasanya. Kalau dia OP, pasti akan diminta intake makanan yang tinggi kalsium sama tinggi vitamin D. Dan kalau RA sama OA biasanya ada exercise-nya. Kemudian ada beberapa perilaku yang harus kita perbaiki ya. Jadi menghindari mungkin merokok, alkohol, atau kafein gitu. Dan kalau pada OA ini kadang bisa menggunakan alat bantu. Jadi pakai alat bantu supaya sendinya ini nggak terlalu terbebani. Kita bisa ngomongnya bracing, jadi penahan lutut gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu sakit ketika berjalan. Atau yang lainnya ya ini dioperasi. Jadi kalau udah OA, kemungkinan kalau sudah OA-nya nggak bisa apa yang nggak bisa disembuhkan, terasa nyeri terus, nyerinya semakin hebat gitu misalnya dan kelihatan banget kalau semakin rusak, tidak ada sendi yang tersisa lagi, maka kita lakukan operasi. Diberikan joint replacement therapy. Jadi jointnya diganti dengan joint yang baru sendinya. Oke, saya nggak akan bicara detail loh ya. Ini adalah resume karena kalau detailnya Anda akan bahas di tiap-tiap kemarin, tiap-tiap kasus dan nanti ada beberapa kasus lagi ke depannya. Nah, pada OP, karena tadi adalah eh, terjadi karena peningkatan aktivitas osteoklas dan penurunan aktivitas osteoblas,
maka kita akan melakukan terapinya ya dan antara itu. Jadi osteoblastnya harus kita tingkatkan kerjanya, terapi anabolik. Osteoklasnya harus kita hambat kerjanya. Ini osteoklas dihambat, ini osteoblast ditingkatkan. Terapinya apa? Ini adalah terapi-terapi yang dia menghambat kerja dari osteoklas. Ini sudah tadi ya, suplemen, kalsium dan vitamin D, estrogen, hormon testosteron, dan ini memang karena pada OP terjadi penurunan dari hormon seksual, jadi estrogen, progesteron, testosteron gitu ya, turun. Dikasih hormonnya langsung, yang 3 ini, tergantung dia pria atau wanita ya. Kalau ini adalah obat, tapi dia bisa berikatan dengan reseptor estrogen. Sehingga efeknya mirip seperti estrogen gitu. Tapi dia lebih spesifik, sehingga hanya bekerja pada tulang. Jadi nggak punya efek pada organ-organnya. Jadi semakin lebih minim efeknya pada organ yang lainnya. Sedangkan yang berikutnya, 2 ini bifosfonat sama denosumab, mereka bekerja dengan cara menghambat kerja dari osteoklas. Ini yang 2, bifosfonat sama denosumab. Sedangkan untuk peningkatan aktivitas osteoblast, kita menggunakan terapi anabolik, jadi terapi pembentukan peningkatan kerja osteoblast. Jadi kita menggunakan obat yang mirip seperti paratiroid hormon, tapi nggak semuanya, nggak full paratiroid hormon. Jadi hanya mengambil beberapa asam amino dari paratiroid hormon. Sehingga dia bisa bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas atau kerja dari osteoblast. Contoh obatnya adalah ini, teriparatid, jadi cuma 1 aja. Ini ya bedanya. Jadi kalau nanti pada soal Anda akan diminta apa sih bedanya kerja denosumab sama bifosfonat, Anda harus tahu bedanya di mana. Jadi kalau pada denosumab ini, dia itu akan berikatan sama ini, RANKL. Supaya apa? Supaya dia nggak berikatan dengan reseptor RANK yang ada di osteoklas, sehingga osteoklasnya nggak bisa matang. Jadi kalau osteoklasnya nggak matang, kan dia nggak bisa kerja. Jadi dia menghambat kematangan dari osteoklas. Sedangkan bifosfonat, dia bekerja dengan cara berikatan sama mineral tulang. Jadi bifosfonat itu dia jegrek di permukaan tulang, dia akan berikatan sama bifosfonat, berikatan sama mineral tulang, hidroksiapatit. Sehingga apa? Sehingga osteoklas nggak bisa berikatan sama tulang. Akhirnya dia nggak bisa kerja osteoklasnya. Jadi kan osteoklas itu kan dia punya semacam apa ya, alat gerak untuk terikat. Jadi dia harus berikatan sama tulang, baru dia akan bisa ngeruk tulang kan sampai tulangnya lubang gitu ya. Kalau si bifosfonat ini dia menghambat. Jadi sebelum dia, jadi dia menghambat ikatan osteoklas sama permukaan tulang. Jadi dia aja mengikat permukaan tulangnya, biar osteoklas nggak bisa ngikat. Akhirnya osteoklas bingung kan, ketika dia bingung lama-lama dia akan mati karena nggak bisa bekerja. Jadi bedanya di situ. Nanti contoh-contohnya apa, Anda cek. Bifosfonat itu contoh nama obatnya apa. Obat-obat yang masuk selektif estrogen modulator ini contohnya apa? Namanya apa saja? Kalau untuk yang RA, karena RA adalah karena imun, maka ya udah. Bagaimana caranya menghambat aktivitas dari sel-sel imun, sel T, sel B, dan cytokine. Dan karena dia adalah penyakit kronik inflamasi yang progresif, maka diberikan juga obat-obat anti-inflamasi. Apa obat anti-inflamasinya? Ada 2, hanya 2. Golongan NSAID dan kortikosteroid. Udah, itu aja. Ini obat-obat untuk yang untuk mengatasi imunnya ya. Jadi kita mengenalnya dengan DMARD, disease modifying anti-rheumatic drugs. Ada yang sintetis, yang konvensional, ada yang targeted, ada juga yang biological, ini yang baru, biological originator. Jadi ini contohnya untuk yang ini yang konvensional. Yang paling banyak dipakai yang methotrexate. Anda lihat sendiri deh di catatan, terus di buku-buku di Piro, Anda buka kembali. Jadi ini adalah obat-obat yang dia bekerja pada sel T dan pada sel B. Jadi ada yang bekerja di sini sel B, misalnya di rituximab, ada yang bekerja di uh, apa namanya, bekerja di sitokinnya, misalnya interleukin 6, TNF alpha, atau interleukin 1. Jadi ada etanercept, ada limumab, anakinra, dan lainnya. Ada juga yang dia bekerja pada sel T, misalnya. Jadi ada macam-macam, misalnya ini sel B juga rituximab, kemudian yang sel T ini ada abatacept,
Ini TNF alpha. Yang ini adalah obat-obat yang targeted sintetis. Jadi dia memang bekerja pada jalur protein tertentu yang memang dia tertarget hanya di situ aja. Sehingga dia akan menghambat pematangan dari osteoklas. Jadi obat-obat yang bekerja pada JAK inhibitor, Janus kinase inhibitor. Jadi kalau misalnya kemarin pernah dapat farmakologi molekuler, Janus kinase itu masuk dalam reseptor yang terikat oleh protein tirosin kinase. Yang terakhir pada OA, jadi kalau pada OA itu hanya ini saja. Jadi terapinya itu karena pada OA itu ya dia adalah penyakit inflamasi kronik progresif, maka ya obat-obat inflamasi juga plus analgesi. Itu yang akan dipakai pada orang-orang yang mengalami OA. Jadi ini ya, anti nyerinya bisa parastamol, bisa NSAID, COX-2 inhibitor, opioid juga bisa. Atau juga analgesik adjuvan. Jadi obat-obat antidepresi, obat-obat antikonvulsan itu bisa masuk digunakan sebagai terapi nyeri. Ada juga yang digunakan sebagai obat topikal. Udah selesai. Sebentar ya, Rek. Ini soalnya selesai UTBK-nya, saya harus ke ruangan bentar aja. Nah, kalau pada OA itu ada juga pemakaian yang topikal. Jadi makanya bisa diberi analgesik yang topikal. Jadi nggak hanya yang sistemik aja. Kemudian, karena pada OA itu kan rusak ya, nah, sendinya itu rusak, sehingga bisa kita ganti sendinya sebenarnya. Cairan sinovialnya bisa kita coba untuk bentuk kembali dengan cara apa? Dengan cara memberikan injeksi intraartikular yaitu asam hyaluronat. Jadi ini adalah pembentuk cairan sinovial. Kalau yang lainnya udah ya painkiller tadi untuk analgesik dan juga antiinflamasi. Bisa juga kita kasih suplemen untuk membentuk matrik-matrik tulang yang baru. Jadi untuk bikin kolagennya, untuk bikin apa namanya matrik-matrik tulang yang baru itu kita bisa menggunakan suplemen. Suplemennya apa? Yang sering digunakan itu adalah kondroitin sulfat sama glukosamin. Jadi kalau Anda ngelihat orang-orang OA kok dikasih itu sebenarnya adalah obat-obat suplemen. Jadi bukan menyembuhkan OA-nya, tapi dia hanya berusaha untuk membentuk komponen tulang yang baru. Karena ketika terjadi kerusakan pada tulang, itu kolagennya udah nggak ada. Matriks tulang kerasnya juga nggak ada, kan rusak tulangnya. Gimana caranya itu dibentuk lagi? Nah, dengan cara memberikan suplemen ini, kondroitin sulfat sama glukosamin. Jadi itu adalah beberapa terapi yang membedakan antara OP, OA, dan juga RA. Jadi kalau kalian lihat, OA sama RA itu mirip. Terapinya pasti ada analgesik, antiinflamasi. Tapi yang beda di mana? Kalau pada RA ya ada terapi untuk autoimunnya, karena memang penyebabnya adalah autoimun. Kalau pada OA, ya karena dia nggak ada penyebab autoimun, ya penyebab dia memang benar-benar hanya diberikan analgesik antiinflamasi plus diberikan eh, obat yang bisa menyebabkan fungsi tulangnya itu kembali. Entah cairan sinovilnya dibentuk kembali atau entah
mati tulangnya dibentuk kembali. Kalau nggak bisa, berarti ya langsung dilakukan operasi penggantian sendi. Kalau OP memang karena OP itu terapinya penyebabnya karena tulangnya rapuh, berarti gimana caranya supaya tulangnya nggak rapuh? Dengan cara apa? Menyeimbangkan kembali kerja dari osteoblast dan osteoklas. Di sana bedanya. Jadi kalau Anda lihat kenapa terapinya berbeda, karena penyebabnya berbeda, karena patofisiologinya berbeda. Jadi kalau Anda lihat soal, udah tahu oh, ini kemungkinan orangnya OP, ini kemungkinan orangnya OA, ini kemungkinan orangnya NA dari soal yang udah Anda baca. Jadi Anda mungkin nggak baca diagnosisnya, tapi Anda tahu, oh ini kemungkinan. Jadi kita hanya bisa bilang ini kemungkinan dia mengalami apa. Untuk guideline-nya, sebenarnya Anda bisa baca sendiri. Jadi guideline-nya tidak akan jauh-jauh dari apa yang ada di apa namanya di pustaka, di Piro ya. Jadi biasanya baca dari di Piro aja boleh. Jadi di Piro yang terbaru mungkin Anda punya. Kalau saya ini yang punyanya tahun 2020, jadi belum punya lagi yang terbaru. Jadi kalau di algoritma terapi itu Anda tahu bahwa first line terapinya itu apa sih? Kalau itu nggak bisa, second line terapinya. Kalau itu nggak bisa lagi, berarti ada third line terapi. Jadi kalau ini kita lihat dulu sebenarnya dia siapa, kemudian umurnya berapa, apakah dia wanita, apakah dia pria di atas 70 tahun, apakah dia perimenopause atau enggak. Kalau memang iya, biasanya akan kita lihat, akan kita minta untuk tes berapa nilai tes skornya. Nah, cek berapa tes skornya. Kalau memang dia kurang dari min 2,5, maka kemungkinan baru akan ada terapi yang harus diberikan. Terapinya apa? First line terapinya adalah alendronat, risendronat, kemudian asam seladronik atau denosumab. Jadi memang obat-obat yang mereka bekerja pada tadi menghambat aktivitas dari osteoklas. Jadi golongan-golongan bifosfonat atau golongan yang denosumab itu adalah first line terapinya. Baru kemudian alternatif terapinya apa? Bisa SERM tadi ya, SERMS itu bisa itu atau teriparatid PTH tadi, yang mirip seperti PTH. Atau kalau nggak bisa lagi apa? Yang nggak bisa lagi, maka terapi terakhirnya, last line-nya, jadi lini terakhirnya adalah diberikan kalsitonik. Kalau yang lainnya bagaimana? Kalsium dan vitamin D selalu akan diberikan bersama dengan obat-obat tersebut. Jadi ini pasti wajib diberikan. Karena kalau dari makanan aja kadang kurang, nggak bisa kita pastikan itu cukup atau tidak. Jadi pasti akan ditambahkan dengan dari makanan. Jadi dilihat ya, ini kalau memang sudah pasti osteoporosis. Kalau ternyata hanya antara -1 sampai -2,4 misalnya, maka di antara itu kan sudah terjadi ini kerusakan, sudah terjadi penurunan bone mass-nya, tapi nanti terapinya akan berbeda.
Kalau untuk yang dia hanya low, bone mass-nya itu rendah, maka osteopenia kan. Berarti dia nanti beda lagi ininya. Jadi biasanya yang kita kasih adalah hanya diberi dietnya aja, suplemennya aja. Jadi belum diberikan terapi obat. Hanya diberikan suplemen kalsium atau vitamin D. Jadi biasanya memang itu. Kalau memang baru memang terdiagnosa benar-benar osteoporosis, baru diberikan obat. Begitu juga kalau ternyata dia punya apa namanya tingkat kejadian fraktur. Jadi pernah mengalami patah tulang. Maka itu langsung kita berikan terapi obatnya. Tergantung first line, kalau dia cocok berarti yang terapi yang lini pertama. Sama, terapi lini pertamanya dengan terapi lini pertama ketika osteoporosis. Jadi itu untuk yang osteoporosis. Kalau untuk OA lebih ini, kalau OA itu intinya di analgesik. Jadi sebenarnya pasiennya kalau bisa pakai paracetamol ya pakai paracetamol aja dulu. Tapi kan jarang ya orang sudah kalau udah nyeri itu dia kalau OA itu nyerinya sekali nyeri sekali sehingga biasanya mereka udah nggak pakai yang paracetamol, mereka pakainya NSAID. Cuman biasanya mereka pakainya secara topikal. Kalau ternyata mungkin sendinya nggak banyak, saya di lutut aja atau di tumit gitu ya, jadi bisa kita injeksikan kortikosteroid pada sendinya langsung supaya tidak merasakan rasa nyeri. Atau kalau ternyata sendinya agak banyak gitu ya, capek kalau mau topikal terus, kita memberikan obat-obat yang kita tambah dengan obat-obat yang per oral biasanya. Jadi obat-obatnya bisa ini. Jadi kalau ini ternyata terapinya, kalau ini sudah oke ya sudah berarti tidak ada masalah. Kalau ternyata terapinya tidak oke, berarti kita tambahkan yang lain. Jadi bisa pakai opioid malahan. Analgesiknya sudah bisa naik ke opioid. Kemudian bisa juga menggunakan analgesik yang adjuvan. Bisa juga menggunakan tadi injeksi intraartikular hyaluronan. Dan terakhir adalah pembedahan. Jadi itu memang itu kalau OA ya hanya itu aja obatnya. Nggak ada lagi. Jadi yang terakhir pasti akan ada pembedahan. Analgesiknya nanti akan bertingkat. Nah, akan kita bahas di minggu depan. Bertingkatnya bagaimana sih kok bisa bertingkat dan pada saat apa itu harus dinaikkan atau harus diganti analgesiknya. Itu akan kita bahas di minggu depan. Ini kalau pada pasien tua ya. Jadi kalau pada pasien tua itu beda bisa pilihan analgesik antiinflamasinya. Jadi memang kalau bisa kalau dia lebih dari 75 tahun tuh kalau bisa topikal pakainya karena untuk mengurangi efek samping dari penggunaan NSAID. Kalau dia di bawah itu memang kita pakainya yang per oral lebih tidak masalah biasanya, kecuali dia punya gangguan pada lambung. Terakhir pada RA. Jadi kalau RA itu terapinya adalah terapi autoimunnya. Bagaimana cara menghambat atau mensupres sistem imunnya? Pakai apa? Pakai tadi, pakai DMARD. Dan apa? DMARD dan NSAID atau kortikosteroid. Mulai dari satu terapi, single terapi, kalau nggak bisa berarti harus pakai kombinasi terapi. Kalau kombinasinya nggak berhasil, maka harus diganti-ganti. Jadi kalau kalian lihat itu tergantung. Jadi awalnya pasti hanya pakai satu. Dengan atau tanpa kortikosteroid atau NSAID. Dan biasanya yang paling sering digunakan sebagai first line itu adalah methotrexate. Kalau ternyata nggak bisa, kombinasi. Kombinasi dengan apa? Dengan obat-obat yang dia menghambat TNF. Atau obat-obat lain yang obat-obat DMARD tapi yang lain selain MTX itu bisa juga. Misalnya MTX sama leflunomid gitu yang sama-sama konvensional. Atau ditambahkan MTX ditambah dengan obat agen biologis yang terbaru. Bisa juga seperti itu. Jadi mulai dari satu atau kemudian dia dikombinasi. Mulai dari kombinasinya 2 sampai lebih dari 2. Jadi kalau dia lebih parah lagi, maka kita akan menggunakan kombinasi yang lebih banyak. Itu kalau pada RA. Dan kalau Anda lihat di Dipiro, penggunaan obat-obat RA itu efek sampingnya besar banget. Tapi ya bagaimanapun juga ya itu yang harus dipakai oleh pasien kan. Jadi kadang kalau dia efek sampingnya dia nggak kuat, kita akan ganti dengan obat yang lain dengan efek samping yang mungkin tetap ada juga, nggak akan pernah hilang efek sampingnya. Kemudian untuk soalnya, untuk dibahas kalian, kita sampai jam berapa hari ini? Sampai 11.30 Ibu. Masih ada waktu 30 menit. Coba cek dua soal ini, dua kasus ini. Yang pertama adalah kasus pada RA, yang kedua kasus pada OA. Nanti kita bahas di minggu yang terakhir, Pak. Di minggu keempat kita akan bahas soal-soal ini. Sekarang coba kalian diskusikan dulu dalam satu kelas.
Yang soal pertama RA, yang soal kedua adalah OA. Jadi kalau di sini Anda akan diminta, ini pasiennya dia wanita, dia mengalami RA, penyebabnya apa, bagaimana perjalanan penyakitnya, patofisiologi kenapa kok bisa terjadi RA, dan RA-nya pasien ini RA-nya karena apa sih dia kok bisa mengalami RA gitu misalnya. Ketahuan nggak penyebabnya apa kalau di pasien ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting, pada pasien ini dia menggunakan beberapa obat. Obatnya ada 2 NSAID di sini. Nanti kalau soal NSAID yang mana ya? Ada 2 obat NSAID, boleh atau enggak pakai 2 kombinasi itu. Kemudian perlukah profilaksis untuk obat glukus peptikum? Yang ketiga, pemakaiannya dia pakai sulfasalazin, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Yang keempat, perlu nggak pakai kortikosteroid? Yang kelima, perlu tidak kita ganti di MART-nya? Kemudian untuk ya soal yang kedua, ini adalah OA. Kalau OA dia nggak ada penyebab-penyebab lain ya. Jadi dia nggak ada riwayat penyakit yang lain. Dia hanya dikasih diklofenak, tramadol, triamcinolone, sama injeksi natrium hyaluronat. Tujuan terapi dan mekanisme 4 obat ini. Kemudian apa sih yang perlu diedukasikan pada si pasiennya? Yang ketiga, bagaimana akibat penggunaan triamcinolone sama tramadol jangka panjang? Jadi ini yang ingin saya ingin Anda di kelas bahas ini 30 menit. Kalau semoga saya nggak tahu ya nutup atau enggak. Jadi Anda bagi aja. Jadi siapa yang mengerjakan? Jadi ada beberapa nomor soal kan. Ini anggap aja satu ya. Nanti tapi hasilnya bisa di dalam satu kompilasi bersama. Ada 9. Jadi ada 9 soal. Jadi ada 9 permasalahan yang ingin saya untuk Anda diskusikan di kelas untuk kita bahas di minggu keempat. Jadi silakan nanti disampaikan hasilnya, kemudian dikumpulkan ke saya. Untuk yang terkait ini, jadi satu aja. Jadi satu kasus, nanti siapa sih yang mengerjakan tiap-tiap pertanyaan itu Anda bisa tuliskan siapa. Kalau Anda butuh waktu, Anda bisa tambahkan waktunya. Nanti biar komtimnya yang menyampaikan ke saya hasil dari diskusinya. Jadi supaya Anda ngerjain dulu, setelah itu baru ke minggu keempat kita bisa bahas. Jadi ini adalah materi saya terkait resume 3 penyakit, OA, OP, dan RA. Dan bagaimana Bu untuk menjawabnya, baca dulu di Piro-nya dibaca. Setelah baca di Piro, baru kok ternyata nggak ada di Piro, berarti cari pada literatur-literatur yang lain yang sahih untuk menjawab beberapa soal ini. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Izin bertanya, Bu. Mungkin Ya, konfirmasi kembali untuk yang mengerjakan ini berarti satu kelas satu tidak kelas dibagi aja. kelompok tapi bisa satu kelas langsung gitu ya, Bu. Ya, satu kelas aja ya, jadi satu. Kalau yang kemarin Oh, kan dibagi kelompok, yang ini satu kelas aja. baik, Bu. Tapi mungkin dibagi Kemudian, dua aja, dibagi oke, dua. Jadi yang ngerjain kasus yang pertama sama kasus yang kedua. oke, baik, Bu. Tapi Kemudian sepertinya berarti untuk kelompok yang pertama lebih banyak ya. Kasus yang pertama ini kan butuh pertanyaan lebih banyak. Mungkin yang mengerjakan bisa lebih banyak dibandingkan yang kasus yang kedua. Kan lebih ringan kalau yang kasus yang kedua ini. Iya, apalagi Bima? eh, kemudian berarti untuk apa namanya deadline pengumpulannya itu Cukup nggak dibuat kalau sampai setengah 12? Nggak ketut ya? mungkin dibuat hari ini mungkin Iya, boleh sih. Hari ini ya. Nanti Bima ya, hubungin saya. Kalau sudah siap, mau diunggah di mana, nanti saya siapkan di MNT unggahnya ya. ya, baik, Bu. Ya sudah, kalau gitu. Silakan dibaca ya, karena ada waktu ini 30 menit untuk membagi kelompoknya dan juga mereng-reng kira-kira jawabannya akan mengarah ke arah mana gitu ya. Berarti nanti di minggu keempat kita punya 5 kasus untuk kita sharingkan. Maksudnya kita bicarakan bersama di kelas. Baik, saya akhiri dulu ya untuk yang resumenya. Silakan mengerjakan mandiri untuk terkait 2 kasusnya. Sudah ada di MMP ya, jadi sudah bisa unduhkan ya.